Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama keluarga Cendana Budayanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di klan Yao kuno dan bertemu dengan Kaisar Naga. Pada akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk segera memasuki keruntuhan. Xiao Yao pada saat ini bergumam bahwa Xiaoyan lupa mengenai hal ini sebelumnya. Kebun obat ini seharusnya dilindungi oleh formasi, dan hanya dengan cara ini pil-pil benar-benar akan dapat dilindungi. Xiaoyan berharap formasi ini masih ada dan jika formasi hancur maka obatnya akan ikut hancur. Mendengar hal tersebut Long Xietian juga pada saat ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Xiaoyan pada akhirnya berjalan ke depan dan perlahan-lahan tenggelam menuju sisa-sisa klan Yao. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun menyapu dan segera Xiaoyan merasakan lokasi dari tanaman obat. Semua orang pada saat ini mengikuti pergerakan Xiaoyan sementara Xiaoyan melambaikan jubahnya. Xiaoyan memiliki kegembiraan di wajahnya dan pada saat ini Xiaoyan telah merasakan keberadaan dari formasi. Xiaoyan merasakan bahwa formasi ini sudah melemah. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera menemukan mata formasi dan berhasil memasuki formasi. Setelah semua orang pada saat ini masuk, Xiaoyan berkata bahwa energi dari formasi ini sudah tidak mencukupi. Oleh karena itu Xiaoyan akan melihat apakah Xiaoyan bisa memperkuat formasi tersebut. Jika kebun obat ini terlindungi dengan baik seharusnya akan ada banyak ramuan di dalamnya. Setelah Xiaoyan berbicara pada saat ini tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawi. Api surgawi ini seketika memasuki formasi dan formasi yang awalnya redup segera menjadi terang menyilaukan. Bersamaan dengan hal tersebut Long Xietian pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya, Long Xietian akan memerintahkan klan naga untuk merawat kebun obat ini. Selain itu dirinya juga ingin tahu apakah pada saat ini akan ada buah nirvana 9 revolusi di kebun obat ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sudah selesai melapisi formasi. Xiaoyan pada akhirnya segera berjalan ke depan dan tepat pada saat ini Xiaoyan menemukan sesuatu yang menarik. Xiaoyan melihat tanaman obat darah spiritual dan buah berbeda. Xiaoyan pernah mendapatkannya satu dari pegunungan asli keluarga Warcraft yang memungkinkan bintang 7 untuk menerobos. Jika obat mujarab bintang 8 ini disuling menjadi pil maka peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Sekarang tim Xiaoyan masih banyak yang berada di tahap Dou di bintang 7. Oleh karena itu obat mujarab seperti itu tentu saja benar-benar akan sangat berguna. Xiaoyan juga pada saat ini menemukan rumput roh naga. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan ramuan kelas 8. Xiaoyan pada saat ini memerintahkan semua orang untuk jangan bergerak dengan gegabah. Rumput liar di bawah kaki mereka adalah harta karun. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya terdiam dan pergerakan mereka seketika terbatas. Long Xietian yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu juga pada saat ini hanya bisa melihat ke sekeliling. Dirinya secara alami tidak tertarik dengan ramuan lainnya. Pada saat ini yang dibutuhkan oleh anggota klan naga adalah buah nirvana 9 revolusi. Pada akhirnya setelah cukup lama melihat-lihat pada saat ini mata dari Long Xietian langsung tertarik oleh sesuatu. Tidak jauh dari dirinya pada saat ini ada beberapa pohon nirvana 9 revolusi. Meskipun jumlah pohon tersebut tidak banyak tetapi pohon-pohon ini ditutupi dengan buah nirvana 9 revolusi yang lebat. Setidaknya jika menghitung di antara mereka pada saat ini sepertinya ada puluhan ribu buah nirvana. Long Xietian pada saat ini berkedip dengan penuh semangat dan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah buah nirvana 9 revolusi. Dirinya benar-benar sangat tertarik tetapi pada saat ini dirinya segera teringat pesan dari Xiaoyan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa berdiam diri dan menahan keinginannya. Dirinya pada saat ini hanya bisa menunggu dan melihat ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang mengambil banyak bahan obat. Xiaoyan juga pada saat ini mengambil 20 butir buah nirvana 9 revolusi. Xiaoyan secara alami menyadari bahwa buah-buah ini benar-benar dibutuhkan oleh klan naga.
Menyadari hal tersebut, Kaisar Naga pada saat ini benar-benar sangat senang dan mengungkapkan rasa terima kasih di matanya. Pada akhirnya setelah Xiao Yan selesai, Long Xietian juga sangat bersemangat untuk mengambil buah nirvana 9 revolusi yang tersisa. Setelah Xiao Yan memperoleh bahan obat yang cukup, Xiao Yan membawa semua orang keluar dari kebun obat. Xiao Yan yang telah menggunakan api surgawi untuk memperkuat formasi dari kebun obat. Selain itu, Long Xietian juga mengirim orang untuk menjaganya, oleh karena itu seharusnya tidak akan ada yang dapat masuk dengan mudah. Pada akhirnya semua orang segera kembali ke Bahtera sementara Long Xietian tersenyum puas. Xiao Yan bahkan pada saat ini benar-benar merasa lebih puas jika dibandingkan dengan Long Xietian. Kebun obat yang melimpah sebelumnya benar-benar telah memecahkan pasokan obat mujarab yang diperlukan oleh Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa dirinya sedari tadi tidak melihat kerangka. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya di manakah keberadaan Zheng Hui. Long Xietian pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa Xia Zheng Hui ada di klan naga. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada saat ini Long Xietian segera mengalihkan topik pembicaraan. Dirinya berkata karena masih ada waktu sebelum kedatangan orang-orang dari alam darah, dirinya pada saat ini ingin mengundang Tuan Muda Xiao Yan ke klan naga mereka. Tuan Muda Xiao Yan belum pergi ke sana sementara Long Yi serta Paman Xia Zheng Hui pada saat ini berada di sana. Jika Tuan Muda Xiao Yan sedang terburu-buru untuk memurnikan obat, klan naga juga merupakan tempat yang bagus untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun merenung dan berpikir bahwa hal itu cukup bagus. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk karena pada saat ini Xiao Yan juga sedikit khawatir mengenai Long Yi. Pada akhirnya di bawah kepemimpinan Long Xietian semua orang dengan cepat meninggalkan reruntuhan. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke klan naga, Bahtera pada saat ini benar-benar menarik perhatian semua orang di klan naga. Setelah datang ke klan naga, hal yang pertama dilakukan oleh Xiao Yan adalah meminta Long Xietian untuk membawanya melihat keadaan Long Yi. Long Yi yang telah mengasingkan diri selama 100 tahun masih duduk bersila di kolam darah naga. Seluruh tubuhnya terperangkap di kolam darah dan benar-benar dibungkus oleh cairan merah. Aura Long Yi pada saat ini sangat lemah dan melihat hal ini Xiao Yan pun tanpa sadar mengerutkan kening. Xiao Yan benar-benar sedikit khawatir dan segera bertanya mengapa aura Long Yi begitu lemah. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Long Xietian berkata agar Tuan Muda Xiao Yan jangan khawatir. Long Yi dihargai oleh leluhur terkuat dari klan naga dan dirinya telah berhasil mendapatkan warisan. Long Yi hanya perlu waktu untuk menunggu dan ketika dirinya terbangun, maka dirinya akan meninggalkan tubuh roh aslinya dan memiliki darah dari klan naga, sehingga dengan begitu masa depan dari saudara Long Yi juga di masa depan benar-benar tidak akan terukur. Xiao Yan pada akhirnya terkejut saat mendengar penjelasan dari Long Xietian. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi akan diberkahi oleh leluhur terkuat dari klan naga. Xiao Yan pada akhirnya tertawa keras dan berkata berarti tim mereka akan benar-benar menjadi semakin kuat dan kuat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini harus memiliki nama untuk tim mereka. Dengan begitu maka keberadaan mereka benar-benar akan bisa mendominasi. Semua orang seketika mengangguk saat mendengar perkataan dari Xiao Zhan. Xiao Yan pun mengangguk dan bertanya kepada semua orang apakah nama yang bagus untuk tim mereka. Semua orang pada akhirnya merenung sebelum akhirnya Xiao Zhan menjadi sosok yang pertama berbicara. Xiao Zhan berkata sepertinya mereka harus menyebut diri mereka dengan sebutan tim tidak terkalahkan Tuan Muda Xiao Yan. Setelah selesai berbicara serangkaian pandangan menghina pun datang kepada Xiao Zhan. Sementara itu Feng Feng juga pada saat ini mulai mengungkapkan pendapatnya. Feng Feng berkata bahwa mereka harus menyebut diri mereka dengan sebutan tim dunia yang tidak terkalahkan. Semua orang juga pada saat ini segera melirik ke arah Feng Feng dan Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan merenung sejenak sementara semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan. Mereka menantikan Xiao Yan pada saat ini menemukan nama yang bagus. Setelah berpikir sejenak pada akhirnya Xiao Yan mulai kembali berbicara dengan perlahan.
Xiao Yan pada saat ini berkata karena bahtera mereka memiliki nama atau disebut dengan Fearless Art. Kata fearless atau tanpa rasa takut tampaknya sangat cocok dengan temperamen mereka. Pada saat ini mengapa mereka pada saat ini tidak menyebut tim mereka dengan sebutan tim fearless? Mendengar hal tersebut pada saat ini merenung sejenak, dirinya pada akhirnya menggumamkan tim yang tidak kenal takut dan itu adalah nama yang cocok. Nama ini juga cukup mendominasi dan pada saat ini dirinya setuju. Semua orang juga pada saat ini setuju dengan apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata dengan nama tim mereka yang baru ini Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir. Leluhur Xiao Zhan juga mengatakan bahwa Xiao Zhan akan menerobos ke Dou Xian dalam waktu yang tidak lama. Ketika Xiao Zhan menerobos ke Dou Xian maka Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu bertindak terlalu lelah, sehingga dengan begitu biarkan mereka membantu memikul tanggung jawab dari Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar bersemangat dan memiliki tekad di mata masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan menjelaskan bahwa musuh dari alam darah ini mungkin lebih kuat daripada Xiao Yan. Pertempuran ini mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada iblis darah sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar harus memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatan masing-masing. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan merasa sedikit lega. Waktu pun berlalu dengan semua orang yang pada saat ini menjalankan pelatihannya masing-masing. Pada saat ini sudah kurang dari 100 tahun tersisa sebelum kedatangan dari alam darah. Klan naga juga pada saat ini dipenuhi dengan aroma obat dengan Xiao Yan yang duduk bersila di depan kuali Yan Mou. Sudah ada banyak botol dan toples yang tidak terhitung jumlahnya di sekitar Xiao Yan. Ada juga seseorang yang duduk bersila di samping Xiao Yan dan sosok itu adalah Lang Tian. Dirinya juga pada saat ini memiliki banyak botol batu giok yang berada di hadapannya. Apa yang disempurnakan oleh Xiao Yan adalah semua ramuan penyembuhan di atas peringkat ke-8 Kaisar. Tingkat alkemis Xiao Yan telah sepenuhnya mencapai tingkat peringkat ke-8 Kaisar dan obat pemurniannya yang gila selama periode waktu ini membuat Xiao Yan ingin mencoba memurnikan ramuan Kaisar tingkat 9. Sementara itu Lang Tian juga pada saat ini benar-benar sudah mencapai ke peringkat ke-7 Kaisar, dan dengan peningkatan dari Lang Tian ini kualitas obat yang dirinya murnikan juga tidak cukup untuk QQ. Pil di atas peringkat ke-7 benar-benar memiliki efek yang terlalu kuat terhadap QQ. Oleh karena itu QQ pada saat ini benar-benar merasa sedikit tidak senang dengan situasi ini. Dirinya mengelilingi Xiao Yan setiap hari dan Xiao Yan secara acak membuat beberapa pil untuk QQ di waktu senggangnya. Identitas QQ ini masih menjadi misteri hingga hari ini bagi Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar ingin tahu apakah QQ adalah makhluk yang berasal dari dunia lain atau dari benua Dodi. Akan tetapi pada saat ini setelah QQ meminum banyak pil, dirinya masih belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan kembali teringat kepada Long Yi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pemandangan di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berubah. Xiao Yan datang ke sebuah paviliun dalam sekejap mata dan Xiao Wutian sedang duduk di seberangnya. Xiao Wutian melesat sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dan segera mulai berbicara. Dirinya mengungkapkan ketidakberdayaannya dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidaklah buruk. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhasil menembus bintang 1 Dou Xian begitu cepat. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan hormat apakah senior memiliki sesuatu yang mendesak untuk Xiao Yan. Xiao Wutian pada akhirnya mengajak Xiao Yan untuk duduk dan meminum teh terlebih dahulu. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya sudah merasakan bahwa aura dari alam darah telah memasuki alam kekosongan benua Dodi. Xiao Wutian khawatir hanya tersisa 50 tahun sebelum itu benar-benar terjadi. Ada 2 aura dan dirinya pada saat ini merasakan salah seorang di antara mereka merupakan bintang 1 Dou Xian. Sementara itu seorang lagi pada saat ini memiliki kekuatan di bintang 7 Dodi.
Xiao Yan seketika terkejut saat dirinya mendengar penjelasan dari Xiao Wutian. Xiao Yan berpikir sebelumnya setidaknya akan ada satu tim dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa hanya ada 2 orang yang datang. Sementara itu di sisi lain Xiao Wutian pada saat ini kembali menjelaskan bahwa aura yang dirinya rasakan memang begitu kuat. Seharusnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut tetapi jaraknya masih cukup jauh. Dirinya tidak tahu apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak boleh lengah. Terlebih lagi alam darah adalah alam tingkat menengah dan tidak bisa dibandingkan dengan benua Dodi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya, akan tetapi Xiao Yan menyadari bahkan jika yang datang adalah Do Xian bintang 2, Xiao Yan pada saat ini masih berani bertarung dengannya dan pertempuran ini masih bisa dihadapi oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa sekarang kekuatan musuh telah diketahui. Sehingga dengan begitu maka semua orang pada saat ini benar-benar bisa menyiapkan rencana pertempuran. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika ini permasalahannya maka Xiao Yan percaya diri dalam berurusan dengan orang-orang ini. 50 tahun adalah waktu yang cukup bagi Xiao Yan untuk bertempur. Sementara itu Xiao Wutian pada saat ini masih memberitahu Xiao Yan lebih baik Xiao Yan berhati-hati dalam segala hal. Jika terjadi sesuatu kepada Xiao Yan maka Xiao Wutian benar-benar tidak akan dapat membantu Xiao Yan. Pasti pada saat ini ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang dari alam darah. Tetapi Xiao Wutian berpikir jika alam darah benar-benar berani merajalela, maka seseorang mungkin akan segera menghukum tindakan mereka. Setelah selesai berbicara Xiao Wutian pun melambaikan jubah lengan bajunya dan Xiao Yan segera kembali ke klan naga. Tubuh Xiao Yan masih duduk bersila dan Xiao Yan pada akhirnya segera membuka matanya dengan ringan, lalu hanya jiwa Xiao Yan yang baru saja pergi dan setelah kembali ke tubuhnya Xiao Yan pun segera berdiri. Bersamaan dengan hal tersebut Long Xietian juga pada saat ini sedang berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Klan naga tidak pernah memiliki seorang alkemis dan tidak ada kemungkinan untuk adanya seorang alkemis. Menyaksikan Xiao Yan memurnikan pil segera menarik banyak mata penasaran dari orang-orang di klan naga. Long Xietian yang mendatangi Xiao Yan pada akhirnya bertanya bahwa dirinya tidak tahu apa yang dimurnikan oleh Tuan Muda Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata pasokan pil ini seharusnya cukup. Xiao Yan juga sudah mendengar tentang musuh yang datang kali ini. Hanya ada 2 orang yang datang ke sini dan orang-orang itu memiliki kekuatan Do Xian bintang 1 dan Do di bintang 7. Mereka berjarak waktu kurang dari 50 tahun dari benua Dodi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Long Xietian pada saat ini seketika tertawa. Xiao Yan juga seorang Do Xian bintang 1 pada saat ini dan banyak orang yang memiliki kekuatan bintang 8 dan 9. Long Xietian pada akhirnya segera berkata agar menyerahkan bintang 7 Dodi itu kepada Long Xietian. Adapun mengenai bintang 1 Do Xian pada saat ini hanya Tuan Muda Xiao Yan yang bisa menghadapinya. Ternyata pada saat ini alam darah benar-benar tidak sekuat apa yang dibayangkan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan berkata jika itu benar-benar hanya Do Xian bintang 1 maka tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah itu Xiao Yan pun mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya bagaimana keadaan dari Long Yi. Long Yi telah mengasingkan diri selama 200 tahun tetapi masih belum ada tanda meninggalkan pelatihan. Menanggapi hal tersebut Long Xietian segera menjawab bahwa belum ada tanda-tanda tetapi sepertinya akan segera berakhir. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk mendengar perkataan dari Long Xietian. Masih ada waktu 50 tahun lagi dan Xiao Yan pada saat ini ingin mencoba menyempurnakan ramuan kelas 9. Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila dan pada saat ini menatap ke arah Long Xietian. Xiao Yan bertanya apakah pada saat ini ada kandidat baru untuk Kaisar Naga. Long Xietian pada akhirnya segera berkata untuk sementara mereka pada saat ini memiliki 2 kandidat. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar kesulitan untuk memutuskan. Salah satu di antara mereka adalah Ziyan sementara yang lainnya adalah Long Xiutian. Ziyan baru saja datang ke benua Dodi belum lama ini dan kekuatannya masih belum cukup.
Long Qiong selalu membantu Ziyan dan dirinya lebih cocok untuk jangka panjang, tetapi sekarang dirinya masih terlalu lemah untuk meyakinkan publik. Sementara itu Long Ziotian pada saat ini terlalu memiliki rasa permusuhan, dirinya terlalu terburu nafsu dan terlalu mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kekuatan dan bakatnya juga yang terbaik di klan naga. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk membuat keputusan. Bersamaan dengan perkataan dari Long Xietian yang terdengar pada saat ini, sebuah suara wanita yang merdu segera terdengar. Suara itu bertanya apakah Ziyan pada saat ini tidak cukup kuat. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membantu Ziyan. Kandidat dari Kaisar Naga seharusnya ada Ziyan dan itu sudah ditentukan. Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar kata-kata itu dan mengikuti arah suara tersebut. Xiaoyan melihat seorang wanita jangkung dan seksi berjalan menuju Xiaoyan dengan tatapan yang sangat menawan. Sementara itu Long Xietian pada saat ini menaklukkan tinjunya dengan hormat dan menyapa leluhur yang dirinya sebut dengan leluhur Wuji. Xiaoyan juga pada akhirnya segera berdiri ketika mendengar Long Xietian yang menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Xiaoyan juga sedikit mengepalkan tinjunya. Xiaoyan merasa tidak banyak leluhur dari klan naga, tetapi Long Xietian belum pernah menceritakan mengenai leluhur yang berada di hadapannya ini. Wanita ini terlihat sangat muda tetapi matanya pada saat ini memancarkan pengalaman yang seolah-olah tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan menyadari bagi orang-orang dari klan naga penampilan tidak dapat menentukan usia sebenarnya seseorang. Sementara itu sosok wanita muda seksi yang bernama Wu Ji ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Dirinya pada saat ini benar-benar sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan begitu cepat melupakannya. Sepertinya laki-laki benar-benar seperti hewan yang berubah-ubah. Setelah selesai berbicara dirinya memutar pinggangnya yang menawan dan perlahan bergerak ke arah Xiaoyan. Tangannya yang ramping bersandar di bahu Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terkejut. Xiaoyan segera mundur selangkah dan matanya pada saat ini seketika tenggelam. Setelah itu Xiaoyan menatap wanita di hadapannya ini dengan dingin. Perilaku sembrono dari wanita ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Xiaoyan pun menatap wanita di hadapannya dengan waspada dan untuk sesaat Xiaoyan bisa merasakan wajah ini memiliki perasaan yang familiar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak pernah mengenal senior. Xiaoyan tidak pernah melihat senior dan mengapa senior mengatakan hal tersebut. Sementara itu suara Wu Ji pada saat ini dengan sangat mempesona segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa melupakan orang yang dibantu benar-benar bukanlah sesuatu yang baik. Xiaoyan pun terkejut sesaat dan berpikir bahwa Xiaoyan telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Xiaoyan juga menyadari bahwa selama periode waktu ini Xiaoyan belum pernah bertemu dengan wanita lain, begitu juga dengan sosok di hadapannya. Wanita di hadapannya begitu lembut dan cantik dan tidak mungkin untuk melupakannya setelah bertemu meskipun satu kali. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu Long Xietian pada saat ini benar-benar tidak tahan lagi. Long Xietian pada akhirnya segera berkata agar leluhur jangan menggoda tuan muda Xiaoyan. Long Xietian pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah leluhur Wu Ji dari klan naga, yaitu gadis yang pernah tuan muda Xiaoyan selamatkan. Kekuatannya telah berangsur pulih setelah kembali ke klan dan dirinya benar-benar pulih ke tubuh aslinya. Mendengar hal tersebut Wu Ji pada saat ini menatap ke arah Long Xietian dengan keras karena dirinya benar-benar telah membongkar sandiwaranya. Wu Ji pada akhirnya memarahi Long Xietian bahwa Long Xietian benar-benar semakin berani. Sementara itu Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa wanita di hadapannya ini sebenarnya adalah gadis kecil yang telah Xiaoyan selamatkan. Hanya ada beberapa potong baju zirah hitam menutupi bagian tubuh penting dari sosok tersebut. Sosok wanita yang berapi-api di hadapan Xiaoyan ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan gadis kusam sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar berseru dan bertanya apakah dirinya adalah adik perempuan yang Xiaoyan selamatkan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut pada saat ini Wu Ji pun mengangkat alisnya dan berbicara kepada Xiao Yan dengan senyum menggoda di sudut mulutnya. Dirinya berkata meskipun dirinya sangat senang ketika Xiao Yan memanggilnya dengan sebutan seperti itu, bagaimanapun juga dirinya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini sedikit malu sementara Long Xietian berdiri dan terbatuk saat melihat situasi memalukan ini. Pada akhirnya Long Xietian segera berkata kepada Xiao Yan bahwa pertempuran sudah dekat dan Tuan Muda Xiao Yan harus bergegas untuk memperbaiki ramuan. Setelah itu dirinya menoleh leluhur Wu Ji dan bertanya bagaimana kekuatan Ziyan telah meningkat pada saat ini. Jika menurut leluhur Ziyan memiliki kemampuan untuk mewarisi ras naga, maka dengan begitu Kaisar Naga akan bisa menyebarkan berita tersebut. Mendengar Long Xietian yang pada saat ini mengalihkan pembicaraan, Xiao Yan pun segera mengangguk dan berhenti menatap Wu Ji. Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila sendirian dan dengan hati-hati mempelajari pil di tangannya. Sementara itu Wu Ji pada saat ini tidak memperhatikan Long Xietian tetapi berjalan ke punggung Xiao Yan. Dirinya membungkuk sedikit dan Xiao Yan segera merasakan perasaan lembut di belakangnya dan merasa sangat tidak nyaman. Suara Wu Ji pada akhirnya terdengar seperti candu yang berada di telinga Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan tidak menginginkan esensi darah. Lalu apakah yang Xiao Yan inginkan? Bagaimana Xiao Yan ingin Wu Ji membalas anugerah penyelamatan atas dirinya? Mendengar suara yang dipenuhi dengan desahan, Xiao Yan pun tidak tahan dan segera berdiri sebelum akhirnya mundur. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata dengan senyum masam bahwa ini hanyalah sedikit usaha. Oleh karena itu leluhur Wu Ji tidak perlu membayar dan Ziyan juga adalah teman Xiao Yan. Jika senior bersikeras meminta untuk membayar maka jaga adiknya yang nakal dan keras kepala untuk Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar kikuk, Wu Ji tidak marah tetapi menutup mulutnya dengan senyum ringan. Pada akhirnya dirinya pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa dirinya akan menjaga Ziyan. Gadis ini secara alami berbakat dan memang benar Xiao Yan telah menyelamatkannya. Tetapi Xiao Yan juga telah menyakitinya dan bagaimana hal ini bisa diselesaikan? Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara dengan sedikit serius bahwa Xiao Yan telah menyelamatkannya dari Raja Pemakan Jiwa. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya maka dirinya khawatir senior benar-benar sudah pergi dari dunia ini sekarang. Selain itu benar-benar bukan niat Xiao Yan untuk menyakiti keberadaan dari senior. Jika memang senior benar-benar ragu dan ingin membayar kembali maka Xiao Yan akan berdiri dan membiarkan senior menghukum junior. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini Wu Ji hanya membulatkan bibirnya ketika dirinya berkata oh. Suara yang sangat menawan ini pada akhirnya membuat Xiao Yan terkejut. Tetapi Xiao Yan langsung tersadar dan terbatuk sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada Wu Ji. Xiao Yan pada akhirnya menjelaskan bahwa Xiao Yan sudah memiliki istri selir dan anak-anak. Mendengar hal tersebut Wu Ji pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya tertawa. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki iman yang kokoh. Xiao Yan tidak seperti artis mulet yang dirinya temui sebelumnya bernama Xia Zhenghui atau semacamnya. Dirinya pun segera melambaikan tangannya ketika berbicara sampai di titik ini. Wu Ji lanjut berkata jika dirinya melihatnya lagi maka dirinya akan menghancurkan tulang-tulangnya. Setelah selesai berbicara Wu Ji pada akhirnya menggertakkan giginya. Long Xietian pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan senyum masam. Sementara itu Xiao Yan segera menyadari bahwa Wu Ji juga salah satu wanita yang telah digarap oleh Xia Zhenghui. Sementara itu Wu Ji pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini memutar pinggangnya yang ramping dan berjalan pergi perlahan. Dirinya pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya. Apapun yang terjadi jika Xiao Yan membutuhkan sesuatu maka Xiao Yan bisa mengatakannya kepada Wu Ji. Bahkan jika Xiao Yan menginginkan darah naganya dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah sosok wanita itu yang mengguncang tubuhnya dan menghilang. Xiao Yan merasakan bahwa dirinya adalah seorang wanita tetapi dirinya memancarkan aura yang kuat. Xiao Yan menyadari jika Wu Ji berada di masa jayanya sepertinya dirinya bukanlah karakter yang sederhana.
Lalu Xiao Yan berpikir seperti kekuatannya setidaknya akan bisa mencapai bintang 5 dosian atau bahkan lebih kuat dari tukang parkir yang ada di pasar.